qaddasi tuah. Jadi ketika ada satu peristiwa ya ini, hai Muhammad, apakah sudah sampai kepadamu berita tentang Musa atau kisah tentang Nabi Musa? Jadi kisah Nabi Musa ini satu di antara kisah Nabi yang paling sering diceritakan di Quran, paling sering, hampir banyak di surat-surat itu tentang kisah Nabi Musa ya. Ya memang bisa dipahami ya, dimaklumi karena Nabi Musa itu satu di antara nabi yang masuk kelompok elit ulul azmi. Selain itu Nabi Musa ini berat ya, tantangannya berat. Karena yang dihadapi Nabi Musa itu ya atas ya bawah, yang pertama. Ya atas ya bawah. Ke atas mereka Nabi Musa ini dapat tantangan yang luar biasa, zolimnya Fir'aun. Nah, jadi ibaratnya Fir'aun itu zolimnya itu, kafirnya itu kafah. Kafirnya wis gak main-main itu. Musyriknya itu hakul yakin itu. Jadi zolim luar biasa Fir'aun ini. Jahat, wis gak karu-karuan. Terus di bawah Nabi Musa juga menghadapi umatnya, yakni Bani Israel, yang luar biasa cerewetnya, yes. Cerewet, bandel, wis pokoknya. Kenapa? Karena Bani Israel memang orang-orangnya cerdas ya, orang-orangnya pinter-pinter. Nah, resiko menjadi orang pinter itu kan bantahan. Itu resiko orang pinter. Iya. Saya berkali-kali itu kayak di berbagai macam pelatihan, dalam berbagai macam forum. Itu kalau ngobrol dengan orang-orang yang ya pendidikannya biasa saja gitu, enak gitu ya. Bicaranya itu lebih bisa menerima, lebih bisa ngomong. Tapi kalau ngomong sama orang pinter, bawantahnya, sok taunya. Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu di zaman Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di padang pasir sendirian, maka Ibu Hajar sebagai istri Nabi Ibrahim patuh tunduk dan dengan ikhlas ditinggalkan. Kalau Bapak Ibu gimana kira-kira? Oh ya tetap bersyukur Pak. Oh, itu yang orang pinter, tetapi orang-orang yang pendidikan biasa nggih grundel Pak, jujur gitu loh. Ya ngeroweng Pak, ya enggak sadar, ya marah gitu loh. Jadi orang-orang yang kelihatannya justru secara pendidikan itu biasa, lebih jujur di dalam mengakui kekurangannya. Tetapi yang gitu, yang saya sebut orang yang berpendidikan tadi itu, wih, ya enggak, ya tetap bersyukur. Kami ini kan sudah mengamalkan kayak gitu. Ngono jawabannya. Jadi itu resikonya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu justru sangat merepotkan Nabi Musa itu begitu ya. Lawong kayak misalnya sudah dia diselamatkan oleh Nabi Musa ya, atas izin Allah diselamatkan Nabi Musa. Pada saat lari, karena memang mau dibunuh semua orang Bani Israel itu. Nah, lari dari Mesir itu sudah dikasih tahu malam ini lari, ayo. Lari kan berarti sudah Nabi Musa menyelamatkan mereka dari telek sandinya Fir'aun itu. Bahwa besok akan dibunuh, malam itu diajak pergi itu. Kan harusnya bersyukur karena diberitahu sebelumnya sehingga nggak jadi bunuh. Lagi itu di tengah perjalanan yang ngeroweng, kurang ini kurang itu. Begitu nyampe di depannya Laut Merah, loh, begitu menghadapi Laut Merah, enggak kok kemudian gimana diskusi ngajak Nabi Musa ini gimana ya Nabi? Enggak,
Ini gara-gara kamu Musa. Kita sekarang di belakang ada pasukan Fir'aun, di depan ada laut ini. Gimana ini? Nggak jelas kamu. Nggak gitu-gitu. Nggak kok bersyukur atau kemudian enggak. Nah, Nabi Musa enggak tahu gimana caranya ini. Jadi Nabi Musa enggak kok kemudian nanti kesanalah nanti akan enggak. Di tengah puncak ketakutan karena pasukan Fir'aun makin mendekat, ya, makin mendekat. Baru kemudian Nabi Musa itu kemudian minta berdoa yang tunduk kepada Allah, minta pertolongan. Nah, baru ketika itu kemudian Allah pukulkan tongkatmu. Loh gitu loh. Jadi bukan kok Nabi Musa itu punya tongkat yang sudah dikasih aji-aji, dikasih mandi kembang 7 rupa tiap malam apa? Jumat Kliwon 1 surong, enggak gitu Mas. Enggak gitu. Nabi Musa juga enggak tahu itu tongkat biasa yang beliau pakai ketika jalan itu. Ya tongkat entah diambil dari apa gitu. Hanya karena kuasa Allah itu kemudian bisa. Gitu. Jadi kemudian dipukulkan lalu terbelahlah lautan itu. Nabi Musa pun lewat. Ketika diajak lewat pun Bani Israel ya banyak, nanti gimana kalau airnya jadi sana gimana? Enggak mau ikut taat pun enggak mau. Pertanyaannya banyak. Begitu nyampe jalan akhirnya ternyata Fir'aun juga ikut nyusul. Begitu nyampe di ujung seberang lautan sana ternyata Fir'aun juga tetap nyebrang. Ya gitu ya ruame lagi. Gimana ini? Gimana? Nabi Musa juga nggak tahu cara mengembalikan lautan itu biar nyatu kembali. Nggak tahu. Bukan kok Nabi Musa itu mempelajari kitab ajian serat jiwa, lampah lumpuh, ajian tidak. Baru kemudian ketika Fir'aun sudah hampir nyampe menyusul, berdoa lagi kepada Allah, lalu baru diberitahu tuh pukulkan tongkatmu lagi. Baru gitu. Barulah kemudian nyatu itu. Nah, dalam perjalanan setelah itu pun, setelah Fir'aun dihancurkan itu, dalam perjalanan menuju Palestina, tanah yang dijanjikan, Nabi Musa itu kan banyak juga dikhianati umatnya. Minta, Musa kami lapar nih, minta ya turunkan makanan dari langit. Nabi Musa berdoa kemudian Nabi Musa itu sakti, enggak ya minta apa, dikasih lah manna wasalwa. Begitu udah turun dari langit makanan itu, berhenti Bani Israel, enggak, makanan kok tawa, enggak ada sambelnya, enggak ada micinnya, enggak ada uyahnya, mbok ya dikasih lombok atau apa gitu, ya kayak sampean dan saya lah, ya kan, wih makanan kalau, ya tak, sik lah, sampean ini loh, kalau makanan pas sudah dihidangkan di meja gitu, tola-tola enggak? Kalau di meja ada nasi, ada ikan tempe, terus ada apa lagi? Sayur bening gitu. Masih tola-tola enggak? Lah ya berarti sampean dan saya itu Bani. Ya, loh itu sebenarnya contoh ya ketika kisah itu, makanya di sini sebut hal ataka haditsu Musa. Sudah sampai tak Musa? Muhammad kisah Musa itu di awal itu sebenarnya sebagai pelajaran kita. Jadi itu dikasih tuh Bani Israel manna wa salwa itu makanan surga itu. Gitu loh. Ke asin blas ini mbok ya dikasih tambahan fumiha wa fasya. Wah, wis gak karo-karuan njaluk ya njaluk bawang, ya njaluk brambang, ya sambel. Wis ana sambel, sudah ada kuah, njaluk apa sampean? Kerupuk toh. Alah, wong Indonesia kok. Ya, iya, jadi sampean dan saya itu kayaknya turunan Bani Israil. Makanya kalau ndak mau begitu, ndak mau dibilang Bani Israil itu orang beriman, ketika diberi gitu ya mbak bersyukur. Ndak. Nah, Nabi Musa mendapat tantangan dua itu ya. Dari Fir'aun yang kejamnya naudzubillah, dari sisi umat juga cerewetnya. Kamu diperintah Allah nyembelih sapi. Sapi sing piye? Ya sapi biasa, lanang ta wedok. Berangkat, balik mana? Balik mana? Lo kok balik? Ya gak jelas awakmu mang.
Warnanya apa? Warnanya kuning, berangkat. Balik mana? Ki warnanya kuning sing umur berapa? Berangkat. Mau disebut umur sekian. Balik lagi. Iku sing pernah dipakai bajak sawah apa enggak? Pertanyaan nih. Ya itulah. Nah, ketika sampean nggak apa-apa ya, tak gelidik ya. Sampean misalnya diperintah, ayo sedekah. Zaman pertanyaannya, sedekah itu gimana, Gus? Wah, berapa, Gus? Tapi kan saya begini, Gus. Berangkat. Tapi kan Gus. Harusnya kan kita harus ngalah. Kan? Jadi secara tidak sadar sebenarnya kita itu adalah jawab. Nah, enak jawab, ngakoni gitu. Jadi biar kita nggak jadi Bani Israel, itu diawali dengan mengakui. Ini ya. Jadi idza nadahu rabbu bil wadil muqaddas tuwa. Jadi waktu awal Nabi Musa lari dari Firaun itu kan masih bujang ya. Jadi ketika awal lari dari Nabi Firaun itu masih bujang. Larinya Nabi Musa itu kan anaknya orang Bani Israel, padahal Bani Israel saat itu kaum budak. Jadi strata atau level di masyarakat itu level paling rendah budak di masyarakat Mesir itu. Makanya waktu itu Firaun itu menerapkan sistem KB. Tapi sistem KB-nya Firaun itu enggak kok sampean kemudian suruh minum pil, enggak. Sistem KB-nya Firaun itu supaya Bani Israel ini enggak numbras banyak-banyak. Caranya Bani Israel tahun ini dulu awalnya dibunuh semua anak-anak laki-lakinya Bani Israel itu. Tapi kemudian ada yang menyarankan, jangan gitu, nanti kalau Bani Israel yang laki mati semua, yang jadi budak kita siapa gitu. Di penasihatnya. Akhirnya sistem KB. Jadi kalau lahir tahun genap, dibunuh. Kalau lahir tahun ganjil, nggak dibunuh. Gitu. Memang itu Fir'aun itu. Nah, Nabi Musa itu kebetulan tahun genap, jadi harus dibunuh. Nah, makanya kemudian oleh Allah skenario diselamatkan. Nah, ketika diselamatkan, singkat cerita kemudian diambil anak oleh istri Firaun. Nah, si Asia itu, Ibu Asia. Nah, ketika diambil anak, berarti kan dia kemudian dibesarkan sebagai kerajaan tuh, sebagai putra kerajaan sampai sekitar umur 30-35 itu masih di kerajaan. Jadi hidup sebagai pangeran kerajaan. Nah, suatu saat kan kemudian ada kejadian pertengkaran antara Bani Israel, seorang dari suku Bani Israel dan suku Mesir. Lalu Nabi Musa itu membela suku Bani Israel. Yang suku Mesir dikeplak. Tahu dikeplak? Ditempeleng. Sekali tempeleng mate. Jadi tangan kanannya Nabi Musa itu, tangan kanan itu garisnya kenceng gitu. Sekali tempeleng mati. Nah ketika mati ada yang lapor. Nah, lapor sama Fir'aun. Lah, Musa kamu kok membela Bani Israel malah membunuh orang Mesir. Maka Nabi Musa pun lari. Nah, sejak itulah lari dari kerajaan. Jadi buronan kerajaan malahan. Nah, akhirnya lari dan ceritakan kan dalam surat Al-Qasas juga itu ketika lari kemudian nyampailah di suatu lembah, di sana ada sekerumunan orang yang sedang berebut untuk ngambil air di sebuah mata air. Nah, di sana ada 2 orang perempuan gadis yang nggak bisa ngambil air karena selalu terdesak oleh laki-laki besar semuanya. Padahal dia juga bawa. Akhirnya Nabi Musa membantu 2 perempuan itu untuk ngambil air dan akhirnya sampai diantarkan ke rumah. Nah, sebagai bentuk terima kasih, si 2 gadis itu minta kepada bapaknya, yaitu diberi hadiah apa gitu. Akhirnya Nabi Musa diberi hadiah, ya wes kamu tak kasih hadiah, kamu tinggal di sini, tak lindungi supaya nanti tidak kena kejarannya Firaun. Gitu. Ya. Dan dialah Nabi siapa? Nabi Syuaib ini ternyata seorang nabi. Punya 2 perempuan. Akhirnya gini, sudah kamu menetap di sini selama 10 tahun.
nanti kalau kamu berhasil 10 tahun, kamu akan tak nikahkan dengan satu di antara dua anakku ini. Maka dua gadis ini putar tersipu malu. Kan? Tersipu malu. Mas Marhaban juga tersipu malu. Maka setelah 10 tahun, kemudian dinikahkanlah dengan satu di antara dua gadis itu. Setelah dinikahkan, maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Syuaib, ya saya sudah melaksanakan 10 tahun, saya ingin melanjutkan perjalanan saya, akan saya ajak anak istri saya. Diajaklah anak istrinya untuk berangkat, berkelana, intinya mencari tempat baru untuk tempat berdakwah. Nah, di tengah perjalanan itulah, kemudian ayat 16 ini, jadi di tengah perjalanan itu, pas berhenti di satu tempat, yang disebut sebagai Al-Wadil Muqaddasi Tua ini, di satu lembah yang bernama Lembah Tua, disitulah pada saat Nabi Musa, ada banyak ayatnya ya, nanti insya Allah besok kita lihat. Ketika Nabi Musa nyari kayu, dia bilang kepada istrinya, kamu di sini aja dulu, saya tak nyari kayu bakar, mungkin bisa nanti untuk perapian, ya, untuk apa? Perapian, atau untuk apa itu namanya? Penghangat lah, nyari gitu. Nah, ketika sedang nyari-nyari di hutan itu, kemudian tiba-tiba terlihat ada tampak sinar. Nah, ketika ada tampak sinar itulah, kemudian Nabi Musa datang, ternyata kemudian nadahu rabbuhu, lalu ada panggilan dari Allah. Panggilan dari Allah itu ada kisahnya lebih lengkap di surat yang berbeda. Kemudian Allah berfirman, waktu itu Nabi Musa takut. Kemudian Allah berfirman, jangan takut wahai Musa, ini aku Tuhanmu. Gitu. Nah, wallahu alam seperti apa sinar itu tentu nggak bisa dibayangkan karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka kemudian saat itulah kemudian Nabi Musa diberi beberapa kabar bahwa beliau akan menjadi seorang rasul yang diutus untuk kepada Fir'aun. Satu di antaranya saat itu ya ditunjukkan Nabi Musa disuruh memasukkan tangannya ke kafatnya, kemudian dikeluarkan lalu keluar cahaya dan seterusnya. Nah, di saat itulah Nabi Musa mendapatkan perintah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergilah ke Fir'aun. Dakwai sana Fir'aun. Wah, jadi gimana? Jadi dari lari perginya Nabi Musa itu sampai kemudian mendapat perintah itu sudah hampir sekian puluh tahun ya, menghilang dan lari dari Fir'aun. Lah kok dadak disuruh balik? Yaitu yang namanya ulo marani gebuk. Wong selama ini sudah aman dari kejaran Fir'aun. Lah kok malah sama Allah, idhab ila Fir'aun, kamu kembali sana, pergi ke Fir'aun. Lu gimana selama ini? Jadi tidak gampang. Tidak gampang. Innahu tagha, dia sudah melampaui batas itu. Gitu. Di surat lain ada banyak ya. Itu di surat lain disebutkan, ya Allah, kulo takut ya Allah gitu. Sudah jangan takut. Sana. Kulo nanti pasti didustakan ya Allah. Kulo nanti pasti dibunuh kulo nanti. Gitu, saya nanti dibunuh. Enggak, sudah enggak apa-apa, berangkat. Aku membersamaimu kata Allah. Ya saat itu Allah juga enggak memberi janji bahwa kamu nanti begini-begini, itu tetap resiko dibunuh tuh ya. Itu ya. Lalu sampailah dia di depan Fir'aun, kemudian baru disampaikan ini. Faqul halaka ila antazakka, hai Fir'aun, kamu enggak mau tak membersihkan diri, rupamu kok kotor yang ngono penuh dosa gitu. Coba apa Fir'aun enggak mencak-mencak itu kan. Lalu ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, nanti kamu akan aku bimbing kepada Tuhanmu supaya kamu itu menjadi orang yang taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Lah Fir'aun digitukan, Fir'aun itu ngaku Tuhan kok. Sama Nabi Musa dibilang, ayo sini tak bimbing kepada Tuhan. Gimana coba? Apa enggak rupamu gitu. Ada di dalam surat lain disebutkan, Musa, kamu tuh nggak inget, kamu tak rawat sejak bayi, nggak bisa apa-apa sampai sekarang gede, ternyata besar malah meting kelek gak karu-karuan kamu. Ada itu. Gitu. Lalu fa'arahul ayat al-kubro, dan dalam proses yang panjang ya, bukan dalam proses sehari dua hari.
Nabi Musa kemudian menunjukkan beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, termasuk mendatangkan wabah, menghilangkan, kemudian macam-macam itu ya, dalam banyak cerita. Tetapi toh demikian fakadzdzaba wa asa, Fir'aun tetap mendustakan dan berpaling durhaka. Jadi apa pelajaran yang kita ambil? Banyak. Ayo berdakwah, meskipun sudah tahu resiko kita akan didurhakai, sudah tahu resiko kita akan ditibir, tetap berdakwah, jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Ya, sampaikan kebenaran meskipun sampean tahu resikonya ditinggalkan, tahu resikonya akan kekurangan teman, apa segala macam, jangan takut. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, sampean dan saya juga harus tahu bahwa kesabaran itu selalu membuahkan hasil. Nah, buktinya Nabi Musa diberi Allah hasil. Iya kan? Itu. Jadi Nabi Musa keluar dari zona nyaman loh ya, yang ketiga. Tuh, yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah bahwa seperti apapun mukjizat yang Allah berikan, tetap saja mereka durhaka. Artinya apa? Pelajaran yang kemarin bisa kita ambil, bahwa hidayah itu tidak selalu mudah, sulit. Jadi kalau orang mendapat hidayah itu bersyukur banget. Kenapa? Karena meskipun sudah diturunkan malaikat, bumi dibelah sekalipun, kalau belum dapat hidayah, ya nggak akan percaya. Teman pikir kemudian percaya, enggak lah, buktinya itu. Enggak. Orang mati dihidupkan itu loh, belum tentu dia percaya pada kebenaran. Wah, sihir itu. Itu. Sapa itu apa gitu. Jadi makanya ketika mendapatkan hidayah, ayo bersyukur pada Allah. Ya dulu ya. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan silakan. Saya masih posisi di Kuburaya. Di Kuburaya. Itu kan bisa dikategorikan bahwa sudah menampakkan diri bahwa si Fir'aun itu bisa dikatakan itu orang yang apa ya, betul gitu. Ya, terus. Bedanya dari tingkat orang iman itu yang diperanginya itu hanya tingkat nafsu. Ini bagaimana trik yang harus dilakukan? Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya menghadapi Fir'aun yang terang-terangan semacam itu, kalau sekarang kita kan nggak menghadapi Fir'aun ya. Ya, nggak tahu ya, kita menghadapi Fir'aun atau enggak ya. Ya, terlihat tergantung sudut pandang juga sih. Jadi, karena apa? Meskipun kita sekarang secara lahir tidak ada penguasa yang mengaku Tuhan, atau kita ini juga sedang dikuasai nafsu kita loh ya. Ya kan? Kita sedang dikuasai nafsu kita. Bahkan kadang melawan hawa nafsu sendiri itu yang berat. Kalau dulu misalnya kita, taruhlah Fir'aun itu kita ibaratkan dulu zaman penjajahan Belanda gitu ya. Yang zalim, yang ini segala macam menyiksa masyarakat. Ngelawannya itu, ayo, angkat pedang, angkat tembak, pateni kabeh ngelondo-londo Belanda itu. Kan gitu. Nah, tetapi ketika yang kita lawan itu adalah di hati kita sendiri, maka saya ngasih contoh itu, Pak Majukan. Ada satu cerita ketika pasukannya Nabi Muhammad SAW pulang dari perang besar, menang, lalu Rasulullah menyambutnya, Rasulullah menginspeksi barisan, selamat atas kemenangan kamu. Itu. Nah, selamat. Sudah, kamu hebat, mudah-mudahan Allah. Tetapi bersiaplah untuk menghadapi peperangan yang lebih besar. Wow, kaget para pasukan. Loh, ini tadi habis perang besar ya. Kok ada yang lebih besar apa lagi? Ternyata jihadul akbar ay jihadatun nafas. Jihad yang lebih besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi tadi pertanyaan Pak Majukan bahwa kalau dulu melawan Fir'aun yang kelihatan, sekarang kan nggak kelihatan. Gimana tipsnya kan gitu? Maka itu tadi
Bagaimana menahan diri, menahan nafsu, banyak. Misalnya ya, tip yang diberikan ya di dalam Al-Quran itu. Dalam hal menghadapi kungkungan kuasa cinta harta misalnya. Kita diberitahu dalam surat Ali Imran, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yakni menginfakkan hartanya di saat sempit maupun lapang. Itu salah satu tip untuk bebas dari kungkungan kubut dunia. Kemudian kita seringkali dikungkung oleh rasa dendam. Maka kemudian ada di situ wal kadhiminal ghaidha. Ya kan? Sehingga amarah. Kita harus membebaskan diri dari amarah dengan apa? Menahan amarah. Lalu dendam wal afina 'anin nas, memaafkan orang yang salah. Nah, hal semacam itu yang kemudian nanti secara pelan-pelan kalau kita latih terus akan membebaskan kita dari itu tadi, kungkungan-kungkungan hawa nafsu tadi. Dan nafsu kita kan itu, nafsu amarah, iri, dengki, hubud dunya, pencinta itu kan. Padahal kita sudah diberi Allah itu. Jadi wa'afina nas wal kadhiminal ghaidha yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i dan seterusnya. Itu ya. Terima kasih. Oke, monggo ada yang lain, silakan. Ada? Loh, kalau nggak salah kemarin kita janji mau bawa snack gitu ya. Mana snacknya ini? Mana snacknya ini? Snack paginya mana ini? Untuk takjil sambil kajian ini. Sudah ada takjilnya? Oh, takjilnya di Surabaya. Sambil dengar kajian cerita Nabi Musa, orang. Ya nggak apa-apa, minimal menawas salwa. Itu yang dipegang Pak Joy, menawas salwa itu. Pisang itu, buah surgawi itu. Milik Pak Mukhlasin itu apa itu? Oke. Saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Kembali di sana ya. Jadi kisah Nabi Musa memberikan kita satu insight, satu teladan bahwa ya itu tadi nggak gampang kalau Nabi Musa untuk sampai di surga saja sebegitu, ya toh? Masa kita enak-enakan? Ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang memiliki keistimewaan dalam konteks kesabaran. Maka kalau kita meniru beliau-beliau dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kita akan meniru dakwahnya, kesabarannya, kemudian keberanian keluar dari zona nyamannya, kemudian tawakalnya kepada Allah dan seterusnya. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Terus nanti akan menuntun kita dalam siratal mustaqim ini ya. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma daf'ana al-bala' wal waba'. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin wa marfa'na darajatana. Rabbana manna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati asy-syayatin wa a'udzu bika rabbi a'udzu. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma iftah lana baba rahmatika Allahumma. Rabbana manna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.